Lu siapa, Cok? Ngapain kalian di sini? Kenalan dong, kalian siapa, dari mana gitu. Oke guys, perkenalkan saya Muhammad Adis Haribudin, bisa dipanggil Aziz. Saya sini sebagai UI designer di Nesma Office. Terus perkenalkan, nama saya Rizky Zamzamin Jamil, biasa dipanggil Rizam. Saya di Nesma Office ini sebagai full stack developer. Sebuah produk digital yang baik tidak pernah lahir dari satu peran aja. Di balik interface yang terasa nyaman, ada sistem yang bekerja rapi di belakang layar. Di episode Creative Logic by Nesma kali ini, kita ngobrol langsung nih dengan UI UX designer dan full stack developer tentang bagaimana ide, desain, dan kode saling terhubung. Oke, kita mulai ya dari pertanyaan pertama untuk Mas Aziz ya, dari UI UX designer. Dalam satu produk digital, apa tanggung jawab utama UI UX designer? Kalau untuk tanggung jawab utama ya pasti desain ya. Tapi selain itu mungkin kita lebih ke experience sih, ke experience dari user yang bakal pakai aplikasi gitu, pakai produk, lebih ke experience jatuhnya. Oke, lanjut untuk Mas Rizam ya dari full stack. Kalau dari sisi developer, apa peran utama full stack dalam menerjemahkan desain dan jadi sistem? Oke. Kalau peran utamanya dari full stack sendiri itu lebih ke terjemahin bahasa desain sih. Desain yang udah dibuat dari UI UX itu diterjemahin ke dalam codingan yang nantinya bisa diakses oleh user sesuai dengan desain yang udah jadi sih, seperti itu. Oke, ini pertanyaan untuk kalian berdua nih. Di tahap mana biasanya kalian paling sering saling berinteraksi gitu? Mungkin kita ke pas riset ya berarti ya. Lebih ke ini sih, awalnya tuh kita kayak diskusi dulu buat awal-awalnya itu tentang UI UX-nya kira-kira mau dibuat seperti apa, mau gimana gitu. Terus kalau udah pas jalan sih lebih ke detailnya sih. Misalnya kalau dari aku sebagai full stack, kalau misalnya aku udah mengimplementasikan bahasa desain, itu aku kasih ke UI UX apakah udah sesuai apa belum gitu. Kalau udah sesuai berarti lanjut, kalau belum nanti ada revisi. Begitu juga sebaliknya, kalau misal dari aku sendiri itu ternyata ada masalah, misal ini desainnya ini nggak bisa diimplementasikan, maka juga aku diskusiin ke UI UX gitu. Oke, untuk UI UX ya, apa yang paling sering disalahpahami developer tentang desain? Mungkin lebih ke fungsi sih sebenarnya. Kadang kan kalau dari saya kan sebagai UI designer kan lebih mementingkan experience ya dari user ya. Kadang tuh kami bikin alur flow tuh kayak panjang banget, terus kita bikin detail-detail banget, sampai kadang tuh bikin fungsi yang kadang tuh dari sisi developer tuh agak pusing gitu. Tapi kadang kan developer kayak menyepelekan dikit kan hal-hal gitu, jadi yang penting tuh terima beres gitu. Kadang lebih keras di situ sebenarnya. Oke, sebaliknya nih dari full stack, apa yang sering disalahpahami desainer tentang development? Oke, jadi kalau masalah development ini nggak semuanya tampilan di Figma misal nih, itu tuh kadang itu memang simple, bagus, tapi itu belum tentu kalau diimplementasikan tuh gampang. Dan juga kalau terkait masalah data misal nih, itu tuh juga memerlukan efisiensi query, efisiensi database, tabel dan sebagainya. Jadi itu nggak semuanya desain tuh harus diimplementasikan, harus disesuaikan dengan kebutuhan juga gitu sih. Oke, aku mau nanya nih Mas, buat kalian berdua. Menurut kalian komunikasi seperti apa sih yang ideal antara UI UX dan developer? Diskusi nggak sih kita? Lebih ke Ideal ya diskusi sih, diskusi intinya tuh selaras, maksudnya tuh sepaham dua arah dan nggak ada miskonteks gitu loh. Nah, nanti kadang tuh kami mungkin lebih banyak kompetitif dalam pas diskusi ya. Tadi lebih ke aku sama Rizam ini gimana nanti kalau alurnya gini,
nanti flow-nya gimana, apakah bisa diimplementasikan gitu. Kadang juga kan dalam hal desain kan yang kalau dari saya kan lebih ke experience kan sebenarnya kan. Nanti itu risetnya tuh bakal alurnya panjang banget, tapi kadang tuh dari developer tuh agak kesulitan, jadi komunikasi tetap jalan di situ juga. Oke, menurut kalian nih, skill apa yang wajib dipahami lintas peran? Yang paling utama sih komunikasi sih, pentingnya komunikasi, terus penguasaan setidaknya itu punyalah basic buat lintas peran tersebut. Misalnya dari aku full stack, aku juga harus mengerti sedikit-sedikit tentang UI UX gitu. Jadi kalau misal memahami bahasa dari UI UX itu seenggaknya dari dasarnya itu aku udah paham gitu. Terus paling yang kedua tuh ya berpikir kritis sih, buat selarasin antara divisiku atau ibaratnya kerjaanku dengan kerjaannya UI UX itu harus benar-benar selaras gitu. Mungkin kalau dari saya ya lebih selain dari mengenai jam tadi, mungkin lebih ke bagaimana kita mendeliver nih dari UI UX ke developer. Nanti kalau misal desain aja tuh kan buat developer kan yang bikin kan konten kan gitu kan, susah juga gitu. Makanya perlu ada namanya dokumentasi. Nah itu coloring untuk pedoman jarak, terus tipografi segala macamnya tuh harus didokumentasikan dengan baik gitu. Jadi ketika saya sebagai UI UX designer tuh ketika mendeliver tugas itu kepada developer tuh lebih mudah untuk membacanya dan memahaminya gitu. Oke, yang terakhir nih, satu mindset yang wajib dimiliki oleh UI UX dan full stack developer. Apa yang mindsetnya? Yang penting sih lebih ke ini sih, inovasi sih yang paling utama tuh. Soalnya terkadang dari UI UX itu ternyata kayak ada kurang, nah itu dari full stack tuh kayak ngirim masukan gitu. Oh ini enaknya tuh pakai tampilan ini, oh ini enaknya nambahin ini. Kalau dari gue sih kayak gitu sih, yang penting utama itu inovasi sih. Kalau dari saya mungkin agak juga ya, lebih ke jangan egois sih sebenarnya. Dalam artian tuh kan kita kan suka sama-sama nge-developer ya hitungannya kan, walaupun dia tuh basicnya tuh di coding, aku basicnya di desain, kan tetap sama-sama developer yang ingin suatu produk itu jalan gitu. Walaupun begitu kan jangan sampai egois, walaupun aku sebagai desainernya, dia sebagai full stacknya, itu kalau bisa jangan egois. Sama mungkin jangan terlalu mikirin diri sendiri sih itu. Kadang kan kita sebagai desainer ya, khususnya ya sama developer ya, itu tuh punya idealis sendiri gitu loh. Aku pengen desain yang kayak gini, aku pengen bikin aplikasi yang kayak gini gitu, yang seperti yang aku pengen, tapi apakah user tuh suka dengan hal yang kayak gitu kan? Nah itulah makanya pentingnya ada namanya research pengguna. Oh, jadi divisi kalian nih yang sering ribut ya, yang sering berantem ya, Musuh alami ini. Pustakaan juga itu musuh alami. Oke, terima kasih. Satu ruangan itu biasanya. Iya. Jelas. Yang paling berisik ya ini ya, mereka berdua. Oke. Mungkin itu aja ya Mas. Terima kasih atas obrolan kali ini di episode ini. Terima kasih atas masukan insight-nya. Mungkin untuk teman-teman yang akan terjun di dunia seperti kalian. Oke, gitu aja. Terima kasih Mas. Oke, makasih semuanya.